Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya Amris Aditya Sibarani dengan NIM 2204254 akan menjelaskan topik kita pada minggu ini terkait dukungan sistem informasi manajemen terhadap administrasi publik. Pertama, kita masuk ke pengertian. Sistem informasi manajemen dalam administrasi publik adalah serangkaian teknologi, prosedur, dan sumber daya yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi guna pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan layanan publik. Sistem informasi manajemen berfungsi sebagai infrastruktur digital yang memungkinkan pemerintah atau lembaga publik mengolah data dalam jumlah besar, memastikan transparansi, meningkatkan efisiensi, serta memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat kepada masyarakat. Sistem informasi manajemen memiliki karakteristik: yang pertama, terintegritas; yang kedua, real time, akurat dan aman; yang terakhir, user friendly. Sistem informasi kepegawaian digunakan untuk mengelola pegawai serta seperti dalam sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK. Lalu ada e-government, implementasi teknologi informan dalam pelayanan publik seperti IKTP yang mempercepat proses administrasi kependudukan. Lalu sistem informasi manajemen bagi pelayan publik. Sistem dalam pelayanan publik adalah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Hal ini meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan publik. Sistem ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, mempercepat proses layanan administrasi seperti perizinan dan kependudukan. Lalu meminimalisir human error dalam pencatatan dan pemrosesan data. Contohnya, yang pertama ada SIAP, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Lalu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau biasa disebut SIMRIS atau CMRRS. Lalu sistem sebagai penunjang kinerja organisasi. SIM berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi, termasuk lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan lembaga swasta. Dengan adanya SIM, data dapat diakses dan dikelola dengan lebih cepat dan akurat. Sistem ini bermanfaat untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja di dalam organisasi, lalu mengurangi duplikasi data dan kesalahan dalam administrasi. SIM sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi utama SIM adalah penyediaan informasi yang akurat dan real time untuk membantu pemerintah mengambil keputusan dalam pemerintah dengan analisis data yang tepat, kebijakan yang dibuat oleh efektif dan tepat sasaran. Menganalisis tren dan pola untuk memahami permasalahan yang dihadapi di dalam masyarakat. Juga bermanfaat untuk membantu evaluasi kebijakan publik dengan melihat dampak dan efektivitas dari kebijakan yang telah diterapkan. Lalu ada yang selanjutnya, tantangan keamanan dalam penerapan SIM. Dalam penerapan SIM, keamanan data menjadi tantangan utama karena data yang dikelola sering kali bersifat sensitif dan rahasia. Ancaman keamanan bisa berasal dari serangan cyber maupun kesalahan manusia atau human error dalam pengolahan sistem. Tantangan ini menangani tantangan keamanan. Yang pertama, melindungi data pribadi masyarakat dari kebocoran atau penyalahgunaan, lalu mencegah gangguan operasional akibat serangan cyber atau kesalahan sistem. Lalu yang ketiga adalah ancaman atau threats terhadap SIM. Ancaman dalam SIM bisa berupa serangan eksternal maupun kesalahan internal yang dapat menyebabkan kebocoran data, peretasan sistem, atau gangguan operasional. Di dalam ini terdapat beberapa hal yang dapat membantu pemerintah. Yang pertama, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data penting. Lalu pemerintah berperan dalam menjamin kelangsungan operasional layanan publik meskipun ada ancaman cyber. Kelemahan atau vulnerability dalam SIM. Kelemahan dalam SIM biasanya disebabkan oleh sistem keamanan yang tidak cukup kuat, kurangnya perlindungan terhadap akses ilegal, atau tidak adanya regulasi yang ketat dalam perlindungan data. Contohnya adanya kurangnya enkripsi data dalam layanan SIM sehingga rentan terhadap pencurian data.
sistem autentika pengurangan yang lemah sehingga akun pegawai bisa diretas oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya adanya terungkap akses ke server PDN atau Pusat Data Nasional hanya menggunakan password admin #1234 yang dimana ini merupakan sandi yang tidak layak untuk instansi besar yang menyimpan banyak data daripada masyarakat Indonesia. Selayaknya pemerintah dapat mengevaluasi dan menerapkan sistem penanganan atau perlindungan yang lebih ketat lagi dan lebih besar kualitasnya. Selanjutnya ialah virus. Virus di dalam SIM adalah virus komputer dapat merusak, mengubah, atau mencuri data dalam sistem informasi manajemen, menghambat operasional dan layanan publik. Pemerintah selayaknya berperan dalam mencegah gangguan operasional akibat serangan virus atau malware yang dapat mengganggu pelayanan publik. Dan pemerintah harus menjaga keberlangsungan layanan publik tanpa hambatan teknis. Beberapa contoh yang ada di Indonesia terkait sistem ransomware yang mengunci akses data di sistem perizinan online, yaitu ada Tejoran yang mencuri sistem informasi kepegawaian dari database sistem informasi pemerintah. Lalu ada praktik hacking dalam SIM. Peretasan atau hacking terhadap SIM dapat mengakibatkan pencurian data, informasi, atau bahkan penghentian layanan publik secara ilegal. Di sini, praktik hacking dapat menyebabkan kerugian atau ketidakamanan dari data dari masyarakat yang ada di Indonesia. Dapat juga hacking dapat memanipulasi informasi dan menyebarkan hoaks yang bisa berdampak negatif bagi kebijakan publik. Contohnya dari praktik hacking adalah defacing website atau layanan publik. Hacking dapat mengubah layanan tampilan situs resmi pemerintah dan mengubah informasi-informasi penting yang ada di dalamnya. Lalu ada pembobolan akun SIM pegawai untuk mendapatkan akses ke dokumen rahasia pemerintah. Contohnya ada hacker yang meretas Pusat Data Nasional Indonesia meminta tebusan sebesar 131 miliar. Hacker ini mengunci dan mencuri berbagai sistem atau berbagai data yang ada daripada masyarakat Indonesia dan melakukan ancaman. Selanjutnya ada pencurian data. Pencurian data di dunia maya terjadi ketika pihak yang tidak berwenang berhasil mendapatkan informasi sensitif dari sistem pemerintah, baik itu dari internal maupun eksternal. Biasanya internal adalah pegawai yang merasa tersinggung dan tersakiti hatinya akibat proses yang terjadi di dalam yang tidak mengenakan salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak dari internal menyebarluaskan data tersebut dan orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian. Lalu pencurian data terjadi ke pihak yang tidak berwenang dan mendapatkan informasi sensitif dari pemerintah. Contoh ialah gagal lawan peretas PDN, pemerintah pasrah kehilangan data berharga akibat kesalahan dari pemerintah yang dimana sistem pengamanan yang tidak kuat menyebabkan data mahasiswa hilang. Mungkin sekian hasil pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.